Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk itu ibu mau mengecek kehadiran adik-adik terlebih dahulu. Alpina, Beatrix, Deswai, Siti, Reskiati. Ya cukup, karena ibu sudah cek kehadiran adik-adik. Untuk itu ibu mau menunjukkan gambar yang ibu akan gambar di papan tulis. Jadi silakan adik-adik diamati, silakan diperhatikan baik-baik gambarnya. Ya, jadi sebelum itu ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, bagus. Jadi ini adalah tumbuhan pohon kelapa ya. Ya. Jadi adik-adik ada yang tahu ini dari pohon kelapa ini apa yang sering kita gunakan atau apa yang sering kita ambil dari tumbuhan kelapa ini? Ya, jadi yang pertama yang sering kita ambil yaitu buah, kemudian daun, kemudian batang. Ya, jadi buah, daun, dan batang ini merupakan organ penyusun dari tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai organ-organ penyusun tumbuhan beserta fungsinya. Jadi sebelum kita masuk dalam materi, ada beberapa hal yang harus ibu sampaikan, yaitu yang pertama mengenai manfaat atau tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ vegetatif pada tumbuhan, yaitu ada akar, batang, daun, dan buah. Kemudian di sini peserta didik dapat menyebutkan organ-organ vegetatif pada tumbuhan, yaitu ada akar, batang, dan daun, dan buah. Kemudian di sini peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ vegetatif pada tumbuhan, yaitu ada akar, batang, dan daun, kemudian buah. Kemudian di sini manfaat mempelajari materi ini yaitu kita dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai organ-organ tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai organ tumbuhan beserta fungsinya. Jadi organ tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada organ vegetatif dan organ generatif. Nah, organ vegetatif ini merupakan organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi terutama dia berguna untuk penyerapan, pengolahan, kemudian pengangkutan dan penimbunan zat-zat makanan. Kemudian organ vegetatif ini terdiri atas akar, kemudian batang, dan daun. Nah, sedangkan organ generatif yaitu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara seksual. Nah, organ generatif ini terdiri atas bunga, kemudian buah, dan biji. Jadi setiap organ mempunyai fungsi atau kegunaan tersendiri. Jadi organ yang pertama itu ada akar. Nah, akar ini merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Jadi terdapat 2 jenis sistem perakaran. Jadi pada tumbuhan itu yaitu ada serabut dan tunggang. Nah, tumbuhan monokotil ini seperti padi, jagung, dan rumput kemudian memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Jadi akar ini memiliki fungsi untuk menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Kemudian menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya.
Jadi ada beberapa tumbuhan akan mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi misalnya pada singkong, kemudian bengkoang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Misalnya pada tumbuhan bakau. Selanjutnya organ kedua yaitu batang. Nah, batang ini merupakan organ tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, kemudian memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nah, pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang, sedangkan batang tumbuhan dikotil yaitu ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Kemudian batang ini memiliki banyak fungsi, yaitu antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan pengangkutan air mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Kemudian organ yang ketiga yaitu daun. Nah, daun ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Nah, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Nah, daun ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yaitu CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, yaitu mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan yaitu respirasi tumbuhan. Jadi setiap tumbuhan ini memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Nah, peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan, termasuk tumbuhan monokotil maupun dikotil. Nah, daun monokotil ini dia memiliki peruratan daun yang sejajar. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil ini memiliki peruratan daun menjala. Kemudian di sini ada organ yaitu bunga. Nah, bunga ini merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga atau divisio Magnoliophyta atau Angiospermae. Jadi tumbuhan berbiji tertutup ini pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari, daun dan putik. Nah, fungsi bunga yaitu sebagai organ seksual, sebagai wadah menyatunya gamet jantan atau mikrospora, dan betina yaitu makrospora untuk menghasilkan biji. Kemudian buah. Nah, buah ini merupakan organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Nah, buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, fungsi dari buah ini yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Mungkin hanya itu beberapa materi yang Ibu sampaikan, karena Ibu sudah menjelaskan beberapa materi atau beberapa organ. Jadi untuk itu Ibu akan membagikan kelompok kecil, yaitu dalam satu kelompok itu terdapat 2-3 orang. Jadi karena sudah terbagi kelompok, untuk itu Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi setiap kelompok masing-masing punya LKPD dan bahan ajar. Kemudian silakan dipelajari atau silakan dibaca LKPD dan bahan ajarnya. Jadi silakan diperhatikan atau dibaca dulu LKPD-nya. Kemudian kalau sudah, silakan
perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kecil. Jadi silakan dipaparkan. Ya, jadi karena sudah adik-adik yang sudah berpartisipasi, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, untuk itu ibu akan memberikan reward. Jadi karena adik-adik semua sudah berani tampil di depan kelas, jadi ibu akan memberikan nilai plus untuk adik-adik ya. Jadi karena sudah untuk materinya sudah selesai, jadi untuk itu ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya itu yaitu kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan ini memiliki 3 bagian utama, yaitu ada akar, kemudian batang, kemudian daun. Ya, yang memiliki hampir semua jenis tumbuhan. Jadi hampir semua jenis tumbuhan itu memiliki 3 bagian utama ini. Jadi khususnya tumbuhan tingkat tinggi. Nah, sedangkan kalau bunga, kemudian buah dan biji ini yang terdapat di beberapa tumbuhan. Jadi bukan merupakan organ utama. Jadi bunga, buah, dan biji ini bukan merupakan organ utama, melainkan organ tambahan, di mana tidak semua tumbuhan juga tidak dapat melakukan fotosintesis tanpa bantuan ketiga organ tersebut. Karena ketiga organ tersebut terdapat pembuluh angkut, yaitu ada xilem dan floem, yang berfungsi untuk menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun atau xilem, dan mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh atau floem. Ya, mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Karena sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk itu marilah kita akhiri pembelajaran kita dan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ibu guru sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi karena sudah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini, terima kasih adik-adik yang sudah sempat hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.